Sidang vonis kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada hari Senin, tanggal 13 Februari dinanti seluruh masyarakat Indonesia. Terlihat rombongan iringan Ferdy Sambo mengawal ketat dari Makobrimob dengan beberapa kendaraan taktis, lengkap dengan pasukan bersenjata lengkap sampai tiba di PN Jakarta Selatan. Tampak beberapa warga berbondong-bondong turut menyaksikan iring-iringan itu. Martin Lucas Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua, berharap agar jalannya persidangan ini lancar dan bisa memuaskan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Karena biaya yang dikeluarkan dari negara dan uang individu sangatlah besar. Jangan sampai perdebatan selama di persidangan agar direkam dan tidak ada yang boleh menciderai hasil putusan hakim. Bang Martin, kalau Anda sendiri melihat hakim yang bekerja selama 4 bulan ini, Anda yakin mereka akan mampu memberikan vonis yang kemudian memuaskan rasa keadilan, memuaskan juga publik termasuk klien Anda, keluarga Yosua? Ya, pertama saya tambahin dulu tadi ya, bahwa persidangan ini bukan hanya menguras tenaga dan juga waktu ya, namun juga biaya. Karena biaya yang dikeluarkan oleh negara ini cukup besar dari penyelidikan sampai dengan persidangan saat ini. Itu baru yang dikeluarkan oleh negara, belum yang dikeluarkan oleh individu atau individu ya. Seperti contohnya kami yang juga mengeluarkan uang untuk membiayai perkara ini. Lalu yang berikutnya mengenai perdebatan. Perdebatan itu bukan hanya di dalam persidangan, Mbak Nilu. Ya, jauh sebelum persidangan dan juga pembuktian antara jaksa dan penasihat hukum Ferdy Sambo berdebat. Kami itu sudah lebih dulu berdebat dengan mereka dan sampai saat ini masih berdebat. Sebagai satu contoh, perdebatan yang juga sampai ke persidangan, namun saya mulai ya. Pada satu saya bilang, Ferdy Sambo katanya emosi tapi masih bisa main badminton, dan itu pun diulang sama hakim di dalam persidangan. Gimana sih kamu ini katanya gitu kan, kok emosi tapi masih sempatnya main badminton. Jadi oleh karena itu bahwa memang peristiwa ini penting sampai dengan saya lihat ya bahwa ruang untuk pembuktian itu bukan hanya di persidangan tapi juga di luar. Sidang vonis putusan kasus pembunuhan berencana didalangi oleh Ferdy Sambo Senin, tanggal 13 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu atas proses berjalannya persidangan sampai saat ini. Ruang sidang yang memiliki daya tampung kapasitas 50 orang menjadi pemandangan yang mencekam. Humas PN Jaksel, Juyamto, menghimbau masyarakat Indonesia agar tetap kondusif demi kelancaran jalannya persidangan. Agar bisa menyaksikan pembacaan putusan tersebut melalui siaran atau live streaming yang dilakukan oleh rekan-rekan dari awak media atau TV Pool. Tidak perlu hadir ke persidangan secara langsung, karena mengingat kapasitas ruang sidang yang hanya memuat paling banyak atau maksimal itu 50 orang atau 50 kursi. Sidang kali ini menjadi sorotan publik. Sosok hakim persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali dipimpin langsung oleh hakim-hakim fenomenal. Ada 3 hakim yang siap mengadili semua terdakwa kasus pembunuhan berencana
terhadap Brigadir Yosua, yaitu Hakim Wahyu Iman Santoso, Hakim Morgan Simanjuntak, dan Hakim Alimin Ribut. Wahyu Iman Santoso akan menjadi hakim ketua dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hakim ketua Wahyu Iman Santoso pernah menangani 2 kasus besar, yaitu menolak pra-peradilan kasus korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan menangani kasus korupsi Bupati Pasuruan. Selain Wahyu Iman Santoso, ada hakim anggota Morgan Simanjuntak. Hakim Morgan juga pernah menangani kasus-kasus besar, diantaranya menolak pra-peradilan kasus mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jos Lino, atau dikenal RJ Lino. Sempat menjadi hakim tunggal, menolak pra-peradilan kami ke KPK terkait pra-peradilan kasus Joko Chandra dan kasus Bandar Sabu dan Ekstasi, M. Rizal. Morgan Simanjuntak pernah memberikan vonis hukuman mati untuk terdakwa bandar narkoba M. Rizal alias Hasan pada tahun 2017. M. Rizal alias Hasan merupakan bandar narkotika yang menyimpan sabu seberat 85 kg serta 50.000 butir pil ekstasi. Alimin Ribut juga menjadi anggota majelis hakim yang akan mengadili Ferdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hakim Alimin pernah menangani kasus gugatan perkawinan berbeda agama di PN Jakarta Selatan. Saat menjabat Kepala Pengadilan Negeri Bantul, Alimin pernah menangani kasus dana hibah Persiba Bantul. Bahkan, menolak pra-peradilan atas SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Banyak harapan dari masyarakat agar majelis hakim memang benar-benar bersikap adil terhadap kasus yang lagi dipimpinnya saat ini. Akankah hakim bisa menjalankan tugas mulia ini? Masyarakat berharap agar ketukan palu hakim merupakan simbol penegakan keadilan bagi hilangnya nyawa seseorang. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.